Halo Salsa Lovers, selamat siang. Ketemu lagi bersama aku Resi. Kali ini kursus masak online bareng Sajian Sedap. Kali ini masih dengan tema yang sama ya Salsa Lovers. Jadi kita bakalan bikin aneka olahan hidangan untuk bulan Ramadan nanti. Karena kan kurang lebih 1 pekan lagi lah ya kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Dan yang akan kita buat kali ini adalah salah satu hidangan seafood dan pastinya super praktis banget untuk dibuat di rumah. Jadi kali ini aku bakalan bikin cumi masak hitam. Untuk yang penasaran gimana cara buatnya, Salsa Lovers boleh tonton terus videonya dari awal sampai akhir. Yang udah join juga di Facebook, di Instagram, di TikTok, dan juga di kanal YouTube-nya Sajian Sedap, langsung aja absen-absen. Salsa Lovers nontonnya dari kota mana aja. Terus kalau ada pertanyaan seputar resep yang kali kita buat, atau mau tanya-tanya seputar resep lainnya juga boleh banget langsung tulis kolom komentar. Nanti aku nggak sendiri karena aku bakal ditemanin sama Karika. Hai Karika. Hai Mbak Resi, dan kita juga nggak berdua doang karena ditemenin sama tim horenya dari Sajian Sedap. Mana suaranya? Rame ya, pokoknya Salsa Lovers yang di rumah jangan mau kalah rame sama yang ada di studio. Bener. Oke Karika, nih di depan aku udah ada bahan-bahannya semua ya untuk bikin masak cumi masak hitam. Jadi langsung aja sekarang kita sebutin satu persatu. Di sini aku udah ada cumi-cumi ya Salsa Lovers ya. Ini sebanyak 500 gram, nanti bakal kita potong 2 cm. Lalu selanjutnya di sini ada setengah sendok teh air jeruk nipis. Ini nanti kita gunakan untuk marinasi ya, dan juga 1/4 sendok teh garam. Lalu di sebelah aku di sini juga ada 6 butir bawang merah yang sudah diiris. Lalu ada 3 siung bawang putih yang udah diiris. Terus di sini juga ada 2 buah cabai hijau besar. Ini udah diiris serong juga. Selanjutnya ada 2 buah cabai merah besar sudah diiris serong juga. Dan di sini ada 2 cm jahe yang sudah dimemarkan. Selanjutnya di sini juga ada daun salam. Kita pakai 2 lembar. Lalu ada 2 lembar daun jeruk. 10 buah cabai rawit merah. Ini masih dalam keadaan utuh. Ada 1 sendok teh garam. Ada gula pasir juga, kita pakai 1 sendok teh, dan juga di sini ada setengah sendok teh kaldu bubuk. Ada 100 ml air dan juga ada 4 sendok makan minyak untuk menumis. Wow. Oke, Salsa Lovers, itu tadi bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat cumi masak hitam. Sebelum masuk ke proses pengolahannya, di sini aku mau menjelaskan sedikit mengenai tentang cumi-cumi ini yang kali ini kita pakai Salsa Lovers ya, karena ini kan kebetulan dia bahan utama yang akan kita masak kali ini. Jadi cumi ini selain rasanya yang enak, dia juga memiliki kadar kandungan gizi yang cukup tinggi nih Salsa Lovers. Ada kandungan protein, mineral, dia juga mengandung lemak yang baik, dan juga pastinya dia memiliki kandungan B12 yang tinggi juga untuk tubuh kita. Tapi meskipun dia memiliki kandungan protein dan vitamin-vitamin lainnya yang tinggi, dia juga memiliki kadar kolesterol yang cukup tinggi. Jadi Salsa Lovers nggak bisa nih mengkonsumsi cumi-cumi setiap hari secara terus-menerus, itu kurang baik juga untuk kesehatan ya Salsa Lovers. Nah, kalau Salsa Lovers mau pilih cumi, bagaimana sih cara memilih cumi-cumi yang masih dalam keadaan segar? Ini kita bisa lihat dari fisiknya ya Salsa Lovers ya. Jadi Salsa Lovers bisa lihat dari matanya, kalau misalnya dia matanya masih dalam keadaan jernih, nggak buram gitu ya, nggak butek-butek gitu, itu artinya cuminya itu masih dalam keadaan baik. Selain dilihat dari fisik, ini Salsa Lovers juga bisa cium aromanya. Kalau misalnya dia masih aroma yang seafood yang segar, itu artinya sudah masih segar ya. Tapi kalau misalnya aromanya itu dia udah agak apa ya, baunya tuh agak cenderung busuk gitu ya, menyengat gitu, itu artinya cuminya sudah dalam keadaan tidak baik lagi. Salsa Lovers juga bisa pegang dari permukaannya, kalau misalnya dia sudah berlendir, itu artinya cuminya sudah dalam keadaan yang tidak fresh. Terus juga bisa ditekan-tekan juga kalau misalnya dia masih dalam keadaan yang kenyal ya Salsa Lovers, itu artinya cuminya itu masih dalam keadaan fresh. Karena kalau misalnya dia udah nggak fresh lagi, dia kalau ditekan itu lebih agak lembek gitu ya, jadi permukaannya tuh masuk ke dalam dan dia nggak balik lagi. Terus ditambah lagi ini bisa dilihat juga dari ciri-ciri dari kulitnya ya. Kalau misalnya dia kulitnya masih menempel sempurna kayak gini, bagian-bagian kulit arinya yang warna merah-merah ini artinya dia juga masih dalam keadaan segar. Tapi kalau misalnya dia itu udah kekupas semua ya, atau dia gampang banget untuk terkelupas, itu artinya si cuminya itu udah kurang fresh lagi. Terus kalau Salsa Lovers beli cumi dalam keadaan banyak, cara nyimpennya juga gampang banget. Pertama dibersihkan dulu, selanjutnya setelah dibersihkan, Salsa Lovers bisa simpan di dalam wadah yang tertutup, disimpan di dalam kulkas. Tapi kalau disimpan di dalam kulkas itu nggak bisa lebih dari 2 hari. Nah, kalau Salsa Lovers mau bisa disimpan sampai 1-2 bulan lamanya, bisa simpan di dalam freezer, dan pastinya simpan juga di dalam wadah yang tertutup. Nah, cumi ini juga bisa diolah jadi beraneka macam masakan ya Salsa Lovers. Bisa untuk digoreng, bisa untuk dipanggang, di grill gitu ya, atau bisa juga ditumis-tumis kayak yang kali ini kita buat.
buat. Dan dia punya cooking time-nya masing-masing juga nih Sass Lovers. Kalau untuk digoreng sendiri, cumi itu nggak membutuhkan waktu yang lama, kurang lebih 1 menit 30 detik itu juga udah cukup banget. Karena kalau misalnya cumi dimasak yang terlalu lama banget gitu, kadar airnya hilang dan nanti dia bisa jadi alot gitu rasa cuminya. Oke, itu sekilas mengenai cumi-cumi ya Sass Lovers. Sekarang kita langsung masuk ke proses pembuatan cumi masak hitam. Jadi Sass Lovers sambil absen-absen jangan lupa ya. Benar-benar. Oke, kita langsung sambil mengolahnya ya Kak ya. Oke, ini karena cumi masak hitam tuh apa ya, salah satu favorit gitu ya Kak. Benar, jadi benar. banyak banget nih Kak pertanyaan-pertanyaan yang hadir ya Kak ya. Bener banget. Tapi Kak sebelum ngolah aku pengen ngasih tahu ke Sass Lovers ya, letak tinta cumi itu di mana sih? Nih tuh, aku geser-geser dulu nih ya biar mejanya lega. Ini sebenarnya sudah ada yang aku potong-potong tadi dan tintanya juga udah aku gabung di dalam yang udah aku potong. Ya hitam ya karena tintanya ya. Di sini Sass Lovers bisa lihat ya. Nih aku ambil. Dia itu posisinya ada di bawah bagian kepala. Nih, ini aku cabut kayak gini kalau Sass Lovers membersihkan cumi-cumi. Nah, kalau dicabut gini nih jangan lupa bagian tulang-tulang ya, duri-durinya ini bisa dicabut gini. Terus biasanya kalau cumi-cumi itu dia suka ada ikan-ikan kecil atau lemak-lemak itu bisa dicongkel, bisa dibuang, selanjutnya dibersihkan. Nah, untuk tintanya sendiri dia posisinya itu menempel pada bagian kepala kayak gini. Terus dia ada di tengah-tengah. Nah, ini nih Kak. Oh. Ini adalah kantung si cumi-cumi, kantung si tintanya ya. Nah, jadi kalau misalnya Sass Lovers mau masak cumi masak hitam, ini harus jangan dibuang bagian kantung tintanya, ini disimpan. Nanti bisa kita pakai. Nah, udah pecah kan? Tuh, ini bisa kita masukkan kayak gini nih. Tuh, jadi nanti dia bakalan pecah di dalam kita masak bareng sama si cumi-cuminya. Tuh, ini dia kalau udah pecah warnanya hitam pekat kayak gini ya Kak. Warnanya pekat banget kan ya Sass Lovers tuh. Oh sayang. Tuh iya tintanya, karena tintanya itu nanti kita mau pakai untuk, kan kita masak cumi masak hitam ya Kak ya. Jadi nanti hasil masakannya itu hitam. Ini aku cuci tangan dulu ya Kak. Oke. Ini warna tangannya hitam. Oke, aku sambil bacain absen-absen dari warga Instagram dulu ya Kak ya. Boleh banget Kak. Ada dari Kak Ani di Surabaya. Kak Ani, Surabaya. Halo Kak Ani. Dari Kak Dewi Queen, Depok nyimak Kak. Depok, halo. Gak ketinggalan ya Kak, Kak Yansen dari Tangerang. Kak Yansen, halo. Oke, ini pertama aku masukin minyak gorengnya dulu. Nanti minyak gorengnya kita gunakan untuk menumis. Nah, di sini aku juga mau marinasi cumi-cuminya dulu Kak. Jadi supaya dia itu rasanya tetap nggak amis ya Kak ya. Betul. Oke, ini aku pakai hand glove aja. Ini yang belum kita potong-potong. Nah, ini yang udah aku potong-potong tadi, mau langsung aku marinasi menggunakan air lemon atau air jeruk nipis boleh ya Sass Lovers. Terus juga aku tambahkan garam, tinggal kita aduk-aduk aja. Oke, kalau pakai air asam Jawa boleh nggak Kak? Boleh juga menggunakan air asam Jawa, boleh banget ya. Tapi rasanya tetap sama kan Kak? Rasanya tetap sama, selagi dia nggak berlebihan penggunaannya dia bakalan tetap sama ya. Oke, ini udah aku aduk-aduk, sekarang tinggal kita masuk ke proses penumisan. Oke, ini yang bakal aku tumis pertama ada bawang merah dan juga bawang putih. Ini tuh bener-bener praktis banget ya Kak, meskipun olahan seafood, biasanya kalau olahan seafood kan agak ribet-ribet ya. Tapi untuk yang satu ini dia tuh super praktis banget. Oke, ada yang nanya nih Kak, katanya kalau mau pakai terasi masukinnya pas kapan Kak? Oke, kalau misalnya mau pakai terasi masukinnya pas kapan, dia dibarengi dengan pada saat proses memasukkan si garam, gula pasir dan juga kaldu bubuk. Tapi kalau bisa terasinya itu dibakar terlebih dahulu Sass Lovers. Jadi nanti aromanya tuh bener-bener yang udah enak banget ya Kak ya, harumnya tuh bener-bener mantep. Oke, aku mau absen-absen juga nih ya Kak ya dari warga. Boleh Kak. Facebook dulu nih Kak, dari Bunda Aminah Hussein di Malaysia. Bunda Aminah Hussein, halo Malaysia. Bunda Aminah. Bunda Rani di Sorong, Papua hadir Bunda. Sorong, Papua, halo. Nah, ini kayak yang barusan aku masukin, ini ada jahe, ada daun jeruk dan juga ada daun salam. Jadi kalau Sass Lovers mau masak cumi tinta hitam itu dia biasanya tinta cumi-cumi itu kan memiliki aroma amis yang cukup kuat ya. Untuk mensiasatinya Sass Lovers itu bisa menggunakan rempah-rempah yang cukup banyak. Kayak di sini aku pakai ada daun jeruk, ada daun salam dan juga ada jahe. Benar. Gitu. Jadi dia untuk mengurangi aroma amis dari si tinta cumi-cuminya. Oke, ini kita tumis ya sampai harum.
Oke, ada yang bilang nih Kak, aku trauma dia masak cumi soalnya alot Kak katanya. Nah itu tuh Sasa Lovers, jadi kalau misalnya masak cumi itu dia jangan terlalu overcook ya, jangan terlalu berlebihan. Karena kalau misalnya dia terlalu lama, karena cumi itu kan mengandung kadar air yang cukup tinggi. Kalau misalnya dia dimasak terlalu lama, nanti airnya itu dia keluar menyusut, jadi tinggal yang alot-alotnya aja ya Kak ya. Jadi kalau bisa jangan terlalu berlebihan. Kalau untuk ditumis itu cukup 2-3 menit, dimasaknya itu udah cukup Sasa Lovers. Oke, ini udah harum, aku mau langsung masukin semua cabai-cabainya ya. Ada cabai hijau. Oke, ada yang bilang nih Kak, makasih banyak Kak resepnya, suamiku suka banget sama resep ini, jazakillahu khairan hasiron. Masya Allah, mantap. Sama-sama Kak. Sama-sama ya Kak, jangan lupa dicoba resepnya di rumah, nanti dimasakin buat suaminya ya, buat bekal ke tempat kerja. Betul. Oke, ini aku masukin juga cabainya. Nah ini masih aku tumis-tumis sampai dia harum, baru selanjutnya nanti aku masukkan cumi-cuminya. Mantap. Ini kayaknya aku live kali ini cuma 15 menit selesai deh Kak, karena ini beneran super praktis banget, masaknya tuh beneran gampang banget. Jadi kalau misalnya Sasa Lovers pengen makan sahur yang enak gitu ya, pengen makan olahan seafood, nah ini bisa jadi menu yang cocok banget, betul. Benar. Oke, wah ada pengikut baru. Kok gitu ya Kak dibilang? Ada pengikut baru nih Kak, baru nemu channel ini bener-bener mantap masakan-masakannya Kak. Wah terima kasih ya Sasa Lovers ya. Selamat bergabung nih ya dari Bunda Leli Firahmawati. Bunda Leli, halo Bunda Leli. Halo Bunda Leli. Oke, ini udah harum, aku langsung masukin cumi-cuminya ya Kak ya. Ini cuminya udah berikut sama tintanya, tadi udah aku aduk semuanya di dalam. Oke, Kak mau tanya itu cuminya emang khusus cumi tinta hitam atau cumi biasa Kak? Oke, jadi Sasa Lovers, cumi-cumi itu dia memang memiliki tinta di dalam tubuhnya ya. Dulu aku sih pertama kali tahu kalau misalnya cumi-cumi itu punya tinta waktu lagi SD, kan kita ada pelajaran bagaimana cara hewan menanggapi musuhnya ya. Nah salah satunya ini cumi, jadi dia kenapa memiliki tinta, jadi supaya dia itu kalau misalnya ada musuh, dia tuh bisa nyemprotin tintanya gitu. Iya, itu nggak sih? Bener. Gitu nggak sih guys? Bener. Ya bener kan? Oh. Kayak guru ini ya jadi ngajar ya. Nah ini langsung aku masukin juga airnya. Nah di sini penggunaan air jadi supaya nanti untuk membantu proses pemasakan si cumi-cuminya. Oke, ada yang nanya Kak, itu rasa tintanya gimana Kak? Rasa tintanya? Jadi dia nggak berasa ya Kak? Iya nggak ada rasanya, cuman dia memang agak sedikit amis. Nah untuk mensiasati amisnya itu tadi kita gunakan rempah-rempah yang banyak. Ada daun salam, ada daun jeruk, ada jahe juga ya Sasa Lovers. Kayak ini beda sama rasa tinta pulpen itu ya. Kamu pernah cobain nggak tinta pulpen? Aku pernah soalnya. Enggak sih, pahit terus pahit. SD pernah nggak sih? Waktu SD, kalau SD kan suka penasaran tuh ya. Oke, ada yang nanya Kak, bukannya kalau ditambah air jadi alot ya Kak? Soalnya aku pernah. Nah kalau misalnya menggunakan airnya itu dalam jumlah yang terlalu banyak, iya bisa jadi alot karena tadi proses pemasakannya tuh jadi yang terlalu lama. Tapi tadi aku di sini cuma tambahkan 100 ml aja, jadi dia pun mendidihnya juga cepat ya Sasa Lovers. Betul. Nah ini langsung aja aku masukin garam, gula pasir, dan juga kaldu bubuk. Ini kaldu bubuknya opsional aja, mau dipakai boleh, enggak pun enggak apa-apa. Nah ini tinggal kita tunggu mendidih, abis mendidih tinggal kita angkat, gampang banget kan? Bener. Oke, itu cuminya abis dicuci perlu dipakai jeruk nipis nggak Kak? Iya betul, jadi setelah kita cuci bersih, selanjutnya kita marinasi menggunakan jeruk nipis dan juga garam, tujuannya untuk menghilangkan aroma amis dari si cumi-cumi. Oke. Ini kalau cuminya mau dalam keadaan utuh juga bisa ya Kak ya, jadi bagian kepalanya mau diikut sertakan juga boleh Sasa Lovers. Wih, mantap. Oh, ada yang bilang nih Kak, aku pernah Kak masak cumi hitam, tapi hitamnya bukan hitam pekat, itu kenapa tuh Kak? Oke, kenapa hitamnya nggak hitam pekat? Itu karena kandungan tintanya itu dia jumlahnya nggak terlalu banyak ya kayak sama kayak yang aku pakai sekarang nih Sasa Lovers. Ini yang aku masak sekarang, dia juga hitamnya nggak yang terlalu yang pekat banget, nggak terlalu yang hitam-hitam banget tuh. Jadi emang tergantung kualitas cuminya ya Kak? Iya, bener banget. Tergantung dari itu nggak sih jumlah tinta di kantung cuminya.
Oke, kalau cumi fresh berarti nggak boleh dibekukan di freezer atau bagaimana nih Mbak? Oke, kalau cumi fresh boleh banget ya Sasa Lovers, tapi yang penting dia udah dicuci bersih, baru saja disimpan di dalam freezer gitu. Dan biasanya kalau cumi yang disimpan di freezer itu dia bisa bertahan lama, bisa bertahan 1 sampai 2 bulan, asal dia tuh suhu freezernya tuh tetap stabil. Oke, ini tinggal sedikit lagi kita plating nih Kak. Aku mau singkirin cuminya dulu. Cepet banget ya Bunda ya? Cepet banget, benar. Masya Allah Mbak, nanti coba tak praktekkan buat menu buka puasa. Terima kasih resepnya. Oke, sama-sama Sasa Lovers. Jangan lupa nanti dicoba. Ntar kalau udah recook boleh untuk mention sajian sedap ya Kak ya? Benar. Tipsnya keinget terus, jadinya cuminya enak dan gak alot. Makasih Kak. Oke, sama-sama Sasa Lovers. Kayaknya ini bakalan langsung pada recook di rumah ya. Bener ya, karena emang cumi itu enak banget nggak sih Kak? Digoreng enak, digrill enak ya, dibakar terus mau ditumis kayak gini juga pastinya enak banget. Betul. Oke, kalau masak cumi tadinya tuh cuminya gede-gede banget, tapi pas udah jadi hasilnya jadi menyusut. Nah itu karena memang cumi itu memiliki kandungan mineral yang tinggi ya. Betul. Jadi dia tuh kadar airnya dalam tubuhnya itu lumayan banyak. Jadi ketika dimasak dia akan menyusut gitu, menciut. Kenapa, ini Mbak Desi dipotong-potong nggak cuminya? Iya, aku potong-potong nih. Dipotong-potong, dipotong ring, ini aku potong kurang lebih 2 cm gitu ya Sasa Lovers. Kita bentuk bulat-bulat. Ini kalau Sasa Lovers mau hasilnya cantik juga bisa, abis dibulat-bulat kayak gini, dikerat-kerat, jadi nanti pas masak itu dia kayak bunga gitu jadinya. Oh gitu ya Kak? Iya, apa? Yang ada bunga gitu. Bener. Oke. Mantap, tinggal tambahin pete nih Kak. Ih bener kayak ada yang kurang nih, kurang pete sama nasi anget ya Kak ya. Bener, makan pakai tangan. Ya, mantap banget pasti. Oke, berarti itu kulit arinya nggak dikupas dulu atau dikupas Kak? Nah kalau kali ini kulit arinya aku kupas dulu nih Sasa Lovers. Atau sambil nunggu ini aku mau tunjukin kali ya Kak ya, gimana mungkin ada Sasa Lovers yang masih pemula nih dalam mengolah cumi-cumi. Jadi di sini bisa untuk mengolahnya, di sini bagian siripnya. Jadi ini bedanya cumi-cumi sama sotong nih Kak. Kalau misalnya sotong itu memiliki sayap, siripnya itu dari kepala sampai buntut. Nah tapi kalau misalnya untuk cumi-cumi sendiri, dia itu cuman ada di bagian bawah aja tuh. Tuh, cuman di bawahnya aja. Nih kita kelet gini ya. Kita tarik, terus nanti dia kulit arinya juga jadi gampang dikupasnya. Oh. Tuh, kalau dia masih fresh, pasti kulit arinya tuh masih nempel sempurna ya. Tuh, jadi gampang banget buat ditariknya. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita cuci bersih terus kita potong-potong jadi ring gitu ya, bentuk ring. Untuk siripnya sendiri mau dipakai boleh, kalau Sasa Lovers nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Mbak Desi pakai nggak hari ini? Kalau aku pakai. Pakai ya, nggak boleh. Karena dia rasanya sama, tetap kayak rasa cumi-cumi. Benar. Gitu, aku cuci tangan lagi Kak. Oh iya, gara-gara itu ya, nggak apa-apa. Oke, ada yang bilang nih, kenapa sih cumiku nggak ada hitamnya padahal nggak ada yang dibuang Kak katanya. Oke, kenapa cuminya nggak ada hitamnya ya? Biasanya kalau misalnya kita beli dalam keadaan yang utuh, ada kepala dan ada badannya, memang ada Kak yang dijual di pasar itu dia tinggal badannya aja, jadi kepalanya nggak ada. Kalau misalnya Sasa Lovers beli yang badannya aja tuh, yang bentuk V-nya aja, dia memang nggak ada tintanya. Tapi kalau beli yang masih dalam fresh, utuh, di kepala, pasti dia punya kantong tinta. Nah, ini udah nih Kak, aku mau langsung angkat aja ya. Ini udah jadi aja nih Bun. Jadi. Dan ini kalau ini juga sama ya Bun, ini tuh cuminya juga agak menyusut kan karena iya ukurannya nggak sebesar yang awal gitu ya, karena dia memiliki kadar air yang cukup tinggi. Baunya enak banget. Oke, ada yang bilang nih, berarti itu harus dipakai semua ya Kak untuk cuci cumi. Cuci, tuh apa tuh Kak? Cuci cumi. Untuk mencuci cuminya bagaimana? Oke, untuk mencuci cuminya bagaimana? Semua ya. Untuk mencuci cuminya gampang nih Sasa Lovers. Setelah tadi kita kelet-kelet tuh semuanya, tinggal kita alirin aja di bawah air mengalir, kita koplok-koplok gitu. Jangan lupa koplok-koplok tuh nggak sih, di koplok-koplok gitu. Tapi jangan lupa di bagian dalam cuminya itu harus kita tarik dulu, yang duri halusnya, tuh tulang-tulang halusnya sama yang bagian lemak-lemak di bagian dalamnya. Udah jadi nih. Kak Rika udah nyiapin nasi hangat kan? Aduh, sudah dong, sama kerupuk Kak. Itu udah bener, banget mantep ya. Dia lebih cantik ya, aku mau. Beneran 15 menit lagi Kak? Beneran kan, masaknya beneran super satset. Bener. Jadi.
Oke, Nah. terakhir kali ya Mbak Resti. Oke, terakhir Ini boleh bisa pakai Kak. jahe, terasi, sama kemiri nggak Kak? Biar tambah Bisa mantul. banget. Kalau satu lopas mau pakai kemiri itu sebaiknya kemirinya itu dihaluskan ya. Mungkin boleh dihaluskan bersama bawang merah atau juga bawang putih. Terus kalau mau pakai terasi juga boleh tadi, tapi sebaiknya terasinya dibakar dulu jadi supaya aromanya tuh jauh lebih harum lagi gitu. Oke, masih ada Kak? Sudah Kak. Oke, Sas Lovers, itu tadi ya gimana caranya masak cumi hitam yang pastinya super simple, super praktis yang bisa disajikan pada saat bulan Ramadan nanti untuk sahur bisa, untuk buka puasa atau untuk makan malam juga pastinya cocok banget. Nah, untuk yang terlambat nonton, aku mau bagiin sedikit tips ya yang tadi udah aku bagikan juga. Kalau Sas Lovers mau pilih cumi yang masih segar, gimana sih caranya? Gampang banget. Yang pokoknya ada 5 yang perlu diperhatikan ya. Pertama, lihat dari bagian matanya dulu. Kalau misalnya dia matanya masih dalam keadaan jernih, nggak buram, nggak butek, itu artinya cuminya masih fresh ya, masih segar. Terus Sas Lovers juga bisa cium aromanya. Kalau misalnya aromanya itu dia masih dalam aroma amis-amis seafood yang segar, itu dia artinya masih fresh. Tapi kalau misalnya baunya itu terlalu menyengat dan cenderung ke arah bau, itu jangan dibeli karena itu artinya si cumi-cuminya itu dia udah dalam keadaan kondisi yang kurang baik. Terus Sas Lovers juga bisa tekan-tekan bagian permukaan kulitnya. Kalau misalnya dia masih kenyal, terus dia masih balik lagi ke permukaan semula, itu artinya cuminya masih fresh. Tapi kalau misalnya Sas Lovers tekan terus dia mendelep gitu ya, nggak naik lagi ke atas, itu artinya cumi-cuminya itu dia udah nggak fresh. Terus juga bisa dipegang permukaannya, kalau misalnya dia terlalu berlendir, itu artinya cuminya juga udah nggak fresh. Dan yang terakhir, Sas Lovers, yang terakhir apa ya? Kok aku tiba-tiba lupa sendiri ya? Oke, 4. Seharusnya ada 5. Yang terakhir apa yang terakhir nanti ya Sas Lovers. Terus ya Sas Lovers, selain itu tadi kan kita bikin cumi masak hitam. Kalau misalnya cumi masak hitam itu biasanya dia memiliki aroma yang jauh lebih amis dibandingkan cumi dimasak biasa. Cara mensiasatinya gampang banget. Sas Lovers bisa menambahkan aneka macam rempah-rempah kayak tadi aku tambahkan jahe, daun jeruk, dan juga daun salam. Atau Sas Lovers mau menambahkan serai, menambahkan lengkuas lagi di dalamnya juga boleh banget ya Kak ya. Betul. Oke, ada lagi Kak? Oke, cara nyimpennya juga gampang banget ya. Kalau Sas Lovers mau bertahan lebih lama, si seafoodnya itu, si cuminya bisa dicuci bersih, masukin ke dalam wadah yang kedap udara, selanjutnya tinggal disimpan di dalam freezer. Itu bisa bertahan 1 sampai 2 bulan. Tapi kalau misalnya mau dipakai dalam jangka pendek ya, 1 sampai 2 hari ke depan, itu cukup disimpan di dalam chiller aja, di dalam kulkas aja. Oke. Absen nih Kak, terakhir ya. Terakhir dari boleh Kak. Teddy katanya BSD Bintaro sonoan dikit hadir. Halo. Halo BSD Bintaro. Oke. Sas Lovers, terima kasih yang udah nonton kursus masak kali ini. Semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa dipraktekkan di rumah. Aku Resti pamit undur diri. Sampai ketemu di live berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Selamat mencoba Sas Lovers.